الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin jamaah salat maghrib wal isya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, segala pujian hanya milik Allah atas nikmat, rahmat, hidayah. Kembali Allah subhanahu wa ta'ala selebar-lebarnya bagi kita semua, untuk kita senantiasa bisa mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan ketaatan dan amal ibadah. Dan itu merupakan karunia yang begitu besar yang Allah tidak berikan kepada seluruh hamba-Nya. Berapa banyak di antara mereka yang Allah halang-halangi untuk mendekati dirinya. Memang dihalang-halangi oleh Allah. Allah tidak berikan kesempatan, Allah tidak buka pintu hati, Allah tidak berikan taufik padanya, sehingga amat berat untuk dia membawa dirinya untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan nikmat dan karunia yang begitu agung yang kita dapatkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak di antara manusia merindukan dan mendambakan keadaan yang hari ini kita rasakan, Pak. Berapa banyak di antara mereka pengen mereka datang ke masjid, sholat berjamaah bersama kaum muslimin. Tapi entah kenapa ada saja sesuatu yang menghalangi dirinya. Apakah barangkali rasa malas yang ada dalam dirinya, ataukah barangkali keluarganya, ataukah mungkin yang lain. Banyak orang yang mendambakan ingin secara konsisten dan istiqomah melaksanakan ibadah sholat wajib berjamaah di masjid. Tapi itu tadi, banyak hal yang menghalangi dirinya. Yang paling utama memang ya Allah belum buka hatinya dengan taufik. Dan ini merupakan nikmat yang harus kita syukuri, agar kenikmatan itu senantiasa bertambah dan terus bertambah Allah berikan pada kita semua. Kemudian salawat dan juga salam senantiasa tercurah bagi Nabi kita yang mulia salawatullahi wasallamuhu alaihi, beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang komitmen dengan sunnah beliau hingga kiamat kelak. Para hadirin jamaah salat maghrib wal isya yang semoga dimuliakan Allah, pada kesempatan singkat sambil kita menanti masuk waktu salat isya, kita duduk sejenak dengan kita memanfaatkan waktu yang ada dengan kita membahas beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang semoga hal ini bisa meneguhkan, menguatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan sekaligus menjadi pemandu bagi kita semua untuk kita melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai seorang hamba. Alhamdulillah, pada hari ini juga kita sudah masuk bulan Zulqa'dah. Kalau saya tidak salah tanggal 4 hari ini. 3 atau 4 Pak? 4. 3 Pak ya. Tanggal 3 Zulqa'dah. Kita memasuki bulan haram. Bulan yang Allah memang berikan kekhususan, kehormatan lebih ketimbang bulan-bulan lainnya. Sebagaimana beberapa tempat yang Allah muliakan di atas tempat-tempat lainnya. Ada Masjidullah Al-Haram. Ya, ada tempat-tempat haram lainnya, tanah haram. Maksudnya tanah-tanah yang memiliki kehormatan yang secara khusus Allah subhanahu wa ta'ala berikan keutamaan ketimbang tempat-tempat lainnya. Meski bulan Zulqa'dah di sebagian masyarakat kita dianggap bulan sial, Pak ya. Di sebagian masyarakat kita Zulqa'dah itu dianggap bulan sial. Ya. Sebagian mereka menamakan dengan apit, nggak tahu kalau di Jawa Barat mungkin itu. Atau juga disebut dengan hapit, karena memang bulan Zulqa'dah bulan kejepit. Kejepit karena di antara dua hari raya di bulan Syawal Idul Fitri
dan hari raya pada tanggal 10 Zulhijjah nanti Idul Adha. Dia terjepit di tengahnya. Tapi anggapan ini bulan sial jelas itu keliru. Ya, dan memang menyelisihi akidah dan keimanan kita. Tidak ada waktu-waktu yang kemudian mendatangkan kesialan, tidak ada. Tidak ada pula waktu-waktu yang mendatangkan keberuntungan, tidak. Ya. Jadi sial dan beruntung semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini yang perlu kita luruskan yang ada di tengah masyarakat kita terkait dengan bulan yang mulia ini. Justru bulan ini adalah bulan mulia. Nabi SAW menjadikan umrahnya 4 kali dalam sepanjang hayatnya, semua di bulan Zulqa'dah. Nabi umrah hanya 4 kali dalam perjalanan hidupnya. Dan itu semuanya terjadi di bulan Zulqa'dah. Dan banyak lagi peristiwa besar di dalam agama ini itu terjadi di bulan Zulqa'dah. Sebagaimana Allah perintahkan Nabi Musa alaihi salatu wassalam untuk memenuhi panggilannya. Allah katakan wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi ashrin fatamma miqatihi 40 lailah. Fatamma miqatu rabbih 40 lailah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya, dan kami janjikan Musa alaihi salatu wassalam memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangi sebuah tempat salasina lailah, itu 30 malam. Itu semua terjadi di bulan Zulqa'dah. Wa atmamnaha bi ashrin fatamma miqatu rabbih 40 lailah, dan disempurnakan 10 hari sehingga menjadi 40 hari yang peristiwa itu sangat dikenal dan disebutkan kisahnya dalam Al-Qur'an. Menjadi genap 40 hari, 10 harinya masuk di bulan Zulhijjah. Jadi peristiwa itu terjadi di bulan Zulqa'dah. Jadi nggak ada yang kemudian bisa diyakini bahwa bulan ini bulan yang membawa kesialan sebagaimana diyakini oleh sebagian masyarakat kita. Oleh karenanya jarang orang-orang di daerah, masyarakat adat apalagi, mereka mengadakan resepsi resepsi atau acara apapun yang ada di bulan Zulqa'dah. Mereka hindari. Dan ini keyakinan yang harus kita luruskan. Justru bulan Zulqa'dah adalah bulan haram yang dimana amal saleh begitu utama dikerjakan di dalamnya jika dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya. Kata Nabi SAW, az-zamanu qad istadara ka hay'atih yauma khalaqas samawati wal ard as-sanatu 12 syahran minha arba'atun hurum thalathatun mutawaliyat Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram wa Rajab, Mudhar, ma baina Jumada wa Sya'ban. Kata Nabi SAW, zaman telah berputar sebagaimana dahulu Allah pertama kali menciptakan langit dan buminya. Dalam 1 tahun Allah menciptakan ada 12 bulan, 4 bulan haram, 3 bulan berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan kemudian terakhir bulan Rajab yang diapit antara bulan Jumadah Tsani dan bulan Sya'ban. Artinya tidak ada sesuatu yang kemudian menunjukkan kesialan yang diidentikan dengan bulan tersebut. Para hadirin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam berbahagia kali ini insyaallah kembali kita akan lanjutkan pelajaran kita yang sempat terhenti kemarin. Masuk di bulan Ramadan, aktivitas ibadah kita memang padat selama 1 bulan, dan kembali kita bisa berkumpul bersama, dan ini menjadi kajian perdana saya di Masjid Al-Istiqomah. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan sebagaimana kita namai masjid kita. Kita lanjutkan dan kita masih dalam pembahasan babul ikhlas wa ihdarun niyyah. Bab menghadirkan keikhlasan dan niat setiap kali kita beramal. Dan ini menjadi syarat diterima amal seorang hamba. Dan perkara ini menjadi sangat urgen bagi setiap mukmin untuk memahami dan kemudian mengamalkannya.
Sebab ya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal kepada Allah. Yang paling utama, kita diciptakan oleh Allah untuk beramal, untuk beribadah. Bukankah Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun"? Bukankah tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mentauhidkanku, kata Allah, untuk beribadah kepadaku. Artinya tujuan diciptakan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah, untuk beramal. Itu tujuan utamanya. Adapun hal-hal yang menjadi kebutuhan manusia dari dunianya itu dibolehkan, tapi bukan tujuan utama, namun menjadi sarana. Sarana dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dibalik, Pak. Seakan sebagian manusia menganggap ibadah sebagai sarana, kebutuhan dunia sebagai tujuan hidupnya, dan ini keliru kalau dibalik. Tujuan diciptakan kita ibadah, adapun dunia adalah sarana kita mendekatkan diri kepada Allah. Nah, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala beribadah dan beramal kepadanya. Artinya perkara apa yang menjadi syarat diterimanya amal ini amat urgent. Karena menjadi sia-sia tujuan diciptakan kita oleh Allah kalau kita tidak memenuhi syarat amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ketika kita beramal, berharap setiap amal yang kita kerjakan diterima oleh Allah. Tidak ada orang yang beramal kemudian tidak ada harapan dia diterima oleh Allah amalannya, tidak ada. Ya. Atau ada sebagian ungkapan, apabila sebuah syair, dan ini keliru syairnya. Dia katakan, ya Allah, kalau aku misalkan beramal taat kepadamu karena aku takut terhadap nerakamu, masukkan ke neraka, katanya. Masukkan ke neraka, katanya. Kalau aku meninggalkan maksiat, katanya. Kalau aku meninggalkan maksiat karena rasa takut terhadap nerakamu, masukin ke neraka. Kalau aku misalkan menjalankan ketaatan karena berharap terhadap surgamu, jangan dimasukin surga. Ini gimana? Kita diperintahkan bahkan kita diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita punya harapan, maka gantungkan harapan kita setingginya. Kata Nabi, kalau kita minta surga, jangan malu-malu minta surga Firdaus. Meskipun kadang kita melihat amalan kita tidaklah seberapa. Nabi tahu apa yang akan terjadi dengan umatnya nanti di akhir zaman, sebagaimana Allah kabarkan keadaannya kepada beliau. Akan tetapi beliau mengajarkan, kalau kita punya harapan, gantungkan harapan itu setingginya. Kalau kita punya permintaan, minta sekalian yang terbaik. Kalaulah permintaan itu meleset, setidaknya kan kita berada pada tingkat di bawahnya. Tidak langsung kemudian kita berada di keadaan yang paling level yang paling rendah, kan tidak. Nah, di sini pentingnya seseorang memperhatikan apa yang menjadi syarat amalan dia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dalam pembahasan ini bab ikhlas dan ihdarun niyah, yaitu menghadirkan keikhlasan dan juga niat. Karena memang tidak semua perbuatan itu, tidak semua perbuatan baik itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai seseorang meluruskan niatnya. Berapa banyak perbuatan baik zahir yang nampak secara lahiriah itu belum tentu diterima oleh Allah. Sampai kita mengikhlaskan niat kita, barulah dia menjadi amal saleh. Sampai memenuhi dua syarat, barulah perbuatan baik itu dikategorikan sebagai amal saleh. Sekali lagi, tidak semua perbuatan baik itu dikategorikan sebagai amal saleh. Amalan yang diterima oleh Allah belum tentu. Sebagaimana kita saksikan sebagian orang-orang kafir yang punya jiwa sosial dan kepedulian sesama makhluk itu luar biasa, Pak. Barangkali sebagian kaum muslimin kalah baiknya.
Sebagian orang-orang kafir begitu, Pak. Begitu peduli dia. Ya bahkan kalau kita ada ya acara-acara dokumenter itu, Pak, ya. Ya sampai ada kucing kampung kejebak di gorong-gorong aja, dia bongkar gorong-gorongnya sekian jauh, Pak. Kalau di kita kan paling dibiarin doang, Pak, ya. Ya nunggu nasibnya aja. Ya maksud jalan mau dibongkar gara-gara kucing. Tapi sebagian orang-orang kafir demikian, dipertontonkan ke kita, kita nggak tahu hakikatnya kayak apa, Pak, ya. Atau barangkali dia care dengan hewan tapi nggak care dengan manusia. Makanya Islamofobia di Eropa itu mengerikan, Pak. Kaum muslimin di Eropa hari ini mengerikan dengan masalah Islamofobia. Baru-baru di Kanada kejadian seperti itu. Ya, jadi mereka baiknya sama hewan, sama manusia enggak. Mungkin begitu gambarannya. Ya ala kulli hal, ya kadang kita saksikan orang-orang kafir yang ya punya jiwa sosial yang begitu tinggi. Apakah perbuatan baik mereka menjadi amal soleh yang diterima oleh Allah? Ya tentulah tidak. Kebaikan mereka hanya Allah balas di dunia, tapi tidak dikategorikan sebagai amal soleh yang diterima. Mengapa? Ya karena nggak ada ikhlas, apalagi mutaba'ah. Nggak ada keikhlasan. Mereka beramal bukan karena berharap Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka beramal hanya dorongan jiwa sosialnya aja. Disinilah yang membedakan antara kafir dan muslim. Kalau muslim melandasi amal salehnya lillah dan kemudian mutaba'ah, itu harus. Nggak boleh karena hanya dorongan simpatik, kesian, nggak boleh, Pak. Pentingnya setiap kali kita berbuat baik, membantu tetangga, memberi sesuatu hadiah kepada tetangga, berbuat baik kepada saudaranya, harus dilandasi dengan keikhlasan karena Allah dan mutaba'atun Nabi. Nggak boleh karena sekedar dorongan jiwa sosial, nggak boleh. Karena disinilah titik yang membedakan kita beramal dengan orang-orang kufar beramal. Adapun kita orang-orang beriman punya ikhlas, punya mutaba'ah. Karena dua hal ini kan terkandung di dalam syahadat, Pak, ya. Ketika kita asyhadu alla ilaha illallah, ya di situ kan syarat dari syahadat kita ikhlas. Ya. Syarat dari syahadat itu kita ikhlas dan beramal semua karena Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, implementasinya kan kita mutaba'ah, Pak, ya. Orang-orang kufar nggak punya syahadat, mereka nggak ada syahadat. Motivasi mereka berbuat baik ya hanya dorongan kemanusiaan. Kalau kita orang-orang beriman tidak demikian. Akan tetapi dorongan dia sebagai bentuk penghambaan diri kepada Allah dan mengamalkan hal itu hanya karena Allah dan kemudian dengan mengikuti teladan Rasulullah SAW. Nah, setiap mukmin ini harus membangun seluruh amalannya di atas pondasi ini, Pak. Oleh karenanya pengetahuan ini ya kita harus dalami betul, Pak. Karena sekian banyak amal yang kita lakukan, amal yang kita bangun, setinggi yang bisa kita lakukan, ini dibangun di atas landasan ini. Jika landasan ini rapuh, maka mengancam amalan yang sekian waktu kita lakukan dan demikian berat amalan itu kita bangun ya menjadi satu bangunan yang begitu tinggi. Oleh karenanya landasan ini harus diperkokoh, diperkuat, ya, agar kelak amalan tersebut bisa kita bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang berharap perjumpaan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia beramal saleh, kata Allah. Syaratnya dia berjumpa dengan Allah adalah dia beramal saleh dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Karena amal saleh akan menjadi sia-sia ketika seseorang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan amal saleh yang dilakukan seorang hamba biasa kayak kita semua, Pak.
Bahkan amal soleh seorang nabi pun bisa menjadi sia-sia ketika mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Allah berfirman kepada nabinya, dan ini berlaku juga bagi umatnya. Apa kata Allah? "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika ya Muhammad." Kami sudah wahyukan kepadamu sebagaimana telah kami wahyukan kepada nabi-nabi sebelummu, wahai Muhammad. Semua nabi Allah wahyukan dengan wahyu yang sama. Kata Allah, wahai Muhammad, telah kami wahyukan kepadamu sebagaimana telah kami wahyukan juga kepada nabi-nabi sebelummu. Apa kata Allah? La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau engkau menyekutukan Allah, wahai Muhammad, kalau engkau menyekutukan Allah, maka akan sia-sia dan sirna semua amalanmu, kata Allah. Dan itu sudah dikatakan kepada nabi-nabi sebelumnya juga. Artinya jangankan amal soleh kita, di mana amal tersebut bercampur dengan kadang semangat, kadang enggak, kadang khusyuk, kadang enggak, ikhlas, kadang enggak. Jadi kan amal kita kan di antara itu, Pak ya. Amal kita tuh di antara kadang ikhlas, kadang enggak, khusyuk, kadang enggak, semangat, kadang malas. Ya. Lebih mudah bagi Allah untuk menjadikan dia sia-sia. Ya. Kalau saja amalan seorang nabi pun bisa menjadi sia-sia ketika dia menduakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya jangan kita berbicara terlalu jauh beramal soleh, akan tetapi tanpa diperkokoh apa yang menjadi landasan dari amal soleh tersebut. Oleh karenanya kajian tentang tauhid, pembahasan tentang tauhid menjadi pembahasan utama para nabi dan rasul. Mengingat karena memang amal yang akan dikerjakan manusia dibangun di atas landasan itu. Allah berfirman, walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Allah berfirman, dan telah kami utus pada setiap umat rasul di mana apa yang mereka seru sama. Yang mereka seru sama. Jangan menyekutukan Allah, dan kemudian dan juga jangan menyembah taghut. Agar mereka bisa memperkokoh pondasi di mana amal itu dibangun. Baik, kita lanjutkan hadis pembahasan kita, dan kita sampai pada hadis yang ke-6. An Abi Ishaq Sa'ad ibnu Abi Waqqas Malik ibnu Uhaib ibnu Abdi Manaf ibnu Zahra ibnu Kilab ibnu Murrah ibnu Ka'ab ibnu Lu'ay al-Qurashi az-Zuhri radhiyallahu anhu ahadil ashratal mashhudi lahum bil jannati radhiyallahu anhum. Qala ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni ama hajatil wada' min waja'in ishtadda bi faqultu ya Rasulullah inni qad balagha bi minal waj'i ma tara wa ana dhu malin wa la yarithuni illa ibnatun li afa atasaddaqu bi thulutsayyi mali qala la qultu fashatru ya Rasulullah faqala la qultu fathulutsu ya Rasulullah qala la qala as-thulutsu was-thulutsu katsir au kabir innaka antadhara warasataka aghniya khairun min antadharahum 'alatan yatakaffafuna an-nas wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alayha hatta ma taj'alu fi imra'atik qala faqultu ya Rasulullah ukhallafu ba'da ashabi qala innaka lan tukhallafa fata'mal 'amalan tabtaghi bihi wajha Allah illa izdatta bihi darajatan wa rif'ah wala'allaka an tukhallafa hatta yantafi'a bika aqwamun wa yudarra bika akharun Allahumma amdi li ashabi hijratahum wa la taruddahum ala aqabihim lakinnal ba'isu Sa'du ibnu Khawlah yursi lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an mata bi Makkah. Hadisun muttafaqun alaih. Apa yang terkandung dari hadis yang pertama kita akan bahas, hadis yang diriwayatkan oleh salah seorang sahabat Nabi mulia Sa'ad ibnu Abi Waqqas, dan satu di antara 10 orang yang telah mendapat kabar gembira persaksian Nabi dirinya pasti masuk surga. Persaksian Nabi
baginya masuk surga. Namun hal demikian tidak menjadikan sahabat Nabi yang dipersaksikan oleh Nabi kemudian berpangku tangan apalagi bermalas-malasan. Entah apa yang terjadi kalau itu terjadi pada diri kita, Pak ya. Terkadang kita belum jelas aja, ya kadang kita udah, ya kadang malas-malasan, Pak ya. Ini yang belum jelas. Ini yang udah jelas aja. Hal itu tidak mengurangi rasa semangat mereka untuk beribadah kepada Allah. Dan mereka memang orang yang layak dipersaksikan. Ya, orang yang layak dipersaksikan. Tidak sebatas kedekatan hubungan antara Nabi, tidak sama sekali. Karena memang orang yang layak, Pak. Masuk kriteria Ahlul Jannah. Bukan karena hubungan kedekatan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak. Ya, Abu Bakar sebagai sahabat sekaligus mertua, begitu pula Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib sebagai menantu, Utsman ibnu Affan sebagai menantu, bukan sebatas kedekatan hubungan, tapi memang orang-orang yang memiliki kriteria sebagai ahli jannah, layak untuk dipersaksikan oleh Nabi SAW kepastian masuk surga. Nah, disebutkan bahwa beliau berkisah, qala ja'ani Rasulullah. Waktu itu terjadi pada tahun Haji Wada, yaitu pada tahun ke-10 Hijriah. Haji Wada itu tahun ke-10, Nabi meninggal di tahun ke-11. Ya, sebagian ahli sejarah mengatakan di bulan Rabiul Awal Nabi meninggal dunia. Berarti tahun ke-11, karena tahun kemarin masih haji. Ya, Rabiul Awal kan Muharram, Safar, Rabiul Awal. 3 bulan kemudian setelah pasca haji beliau meninggal dunia. Jadi ini tahun terakhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke kota Makkah. Karena memang Nabi sudah hijrah ke Madinah dan Sa'ad ibnu Abi Waqqas ya bermukim di kota Makkah. Ya, bermukim di kota Makkah. Nah, waktu Haji Wada, Nabi menyempatkan diri membesuk Sa'ad ibnu Abi Waqqas yang sampai kepada beliau beritanya bahwa dia sedang sakit. Demikian Pak perhatian dan kepedulian Nabi dengan para sahabatnya. Kemuliaan dan ketinggian kedudukan beliau tidak menghalangi dirinya untuk membesuk dan mendatangi para sahabatnya. Ya, ini kan kedudukan beliau ya, memang sudah puncaknya, Pak ya. Tidak ada orang yang lebih mulia daripada seorang nabi, nggak ada. Itu jabatan yang paling tinggi dan paling agung yang ada di tengah manusia adalah nabi, Pak. Bukan profesor, bukan doktor, bukan kepala negara, bukan. Kedudukan yang paling agung di antara manusia adalah Nabi. Nggak ada yang lebih tinggi dari Nabi. Namun hal itu tidak menghalangi beliau ya, untuk mendatangi dan membesuk sahabatnya. Sampai berita kepada beliau bahwa Sa'ad ibnu Abi Waqqas sedang jatuh sakit dan cukup parah. Sa'ad ibnu Abi Waqqas yang bercerita bahwa dia didatangi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ini menjadi satu kebahagiaan orang sakit ya, kalau dibesuk kan gitu Pak ya, dia terlihat segar tuh. Tapi begitu yang besuk pulang jadi kayak loyo lagi. Makanya kita dianjurkan oleh Nabi SAW ya, kita ya membesuk orang sakit seperti itu Pak ya. Fadilahnya begitu besar. Orang yang menengok saudaranya yang sedang sakit, fadilahnya sangat besar. Karena memang bagi orang yang sakit ya seakan dia membawa energi positif Pak ya. Begitu dia lesu, lemes, didatangi oleh temannya, kemudian dibesuk, ngobrolnya kadang lebih semangat dari yang ngebesuk Pak. Tapi begitu temannya pulang loyo lagi. Orang kalau dibesuk begitu. Nah, apalagi yang membesuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jelas ini menjadi energi yang begitu positif. Ya. Dan bahkan Sa'ad ibnu Abi Waqqas meminta didoakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya.
Dan dia pun bercerita dengan rasa bangga, Nabi telah mendatangi membesuknya. Kata dia, ja'ani Rasulullah, Nabi mendatangi aku, membesuk aku persis pada tahun ketika haji wada. Yang waktu itu aku sedang sakit kepala yang begitu hebat. Sakit kepala yang begitu hebat. Aku berkata dan ya curhatlah kalau dalam bahasa kita, ya Rasulullah, ini sakit begitu luar biasa, kata Sa'ad. Barangkali ini ya sudah tanda-tanda tidak lama lagi ya Rasulullah. Barangkali mungkin memang sudah dekat ajal, kata Sa'ad ibnu Abi Waqqas. Orang kalau sakit kan ingatnya selalu mati, Pak ya. Ya dan itu salah satu, makanya salah satu hikmah di balik sakit itu ya mengingatkan kita yang sering lupa dengan negeri akhirat. Memang kita ingatnya kalau udah sakit gitu Pak ya. Begitu dikasih sakit, udah yang diingat kematian, negeri akhirat. Ya. Itulah diantara bentuk hikmah, kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Kalaulah bukan karena ujian dan musibah, kata beliau. Kalaulah bukan karena ujian dan musibah, maka manusia akan terjangkit dengan penyakit jumawa, Pak ya, sombong. Ya. Manusia akan dirasuki oleh penyakit sombong. Kalau dia nggak dikasih musibah, nggak dikasih ujian, nggak dikasih sakit, dia akan sombong, Pak. Karena memang orang kalau udah sakit baru dia ingat dirinya lemah, dirinya butuh pertolongan Allah. Tapi kalau dia dalam keadaan baik-baik saja, seakan dia tidak butuh dengan pertolongan Allah. Kadang dia lupa memohon kepada Rabb-Nya. Barulah dia berharap sungguh-sungguh dan mintanya sungguh-sungguh ketika sakit. Memang doanya orang yang lagi sakit itu memang totalitas. Karena dia merasa dirinya di antara hidup dan mati. Ya, seakan tidak ada hari esok baginya. Doanya orang sakit itu luar biasa tulus. Makanya ketika kita diberi sakit, oleh karenanya sebagian para ulama, ya, ketika dia tertimpa musibah, ini derajat yang paling tinggi, Pak ya. Bukan lagi dia bersabar, dia bahkan bersyukur, Pak. Mungkin kalau kita udah bersabar tuh udah maksimal dah, Pak. Kita bisa bersabar kena musibah, itu sudah optimal udah. Itu kedudukan di situ, kayaknya udah sulit lagi di-upgrade untuk kemudian kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, rumahnya kebakaran. Pak, ana ditimpa musibah. Ana di PHK, alhamdulillah. Kayaknya nggak terjadi, Pak. Kayaknya kita tuh levelnya di sabar aja, Pak. Itu udah bagus, Pak. Di level sabar aja. Kalau bersyukur tuh, ya kita tidak merendahkan, Pak ya, tapi memang faktanya begitu. Bisa bersabar aja udah bagus itu. Sebagian para ulama bersyukur. Karena apa? Karena dengan itu dia bisa bersabar dan pahala di balik kesabaran dia, ya, itu mengangkat derajat mereka, Pak. Ya, karena dari situ dia bisa bersabar, diampuni dosa-dosanya. Itulah mengapa kemudian mereka bersyukur, karena dengan wasilah itu dosa-dosanya diampuni. Kemudian dia mendapatkan pahala dari sabarnya. Kalau kita kan masih terlalu jauh, Pak, ya, untuk berpikir ke sana. Ya. Nah, itulah. Ya, dahulu demikian para ulama gambarannya. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas kemudian berkata, ya Rasulullah, ini sakit sepertinya udah parah dan kayaknya rasa-rasanya umur nggak panjang. Wa ana zumalin wala yarisuni illa ibnatun li, dan dia pun curhat tapi nggak jauh-jauh dari urusan agama, Pak ya. Ya kadang kan curhatan kita tuh seringnya duniawi, Pak. Ini curhatannya nggak jauh-jauh dari perkara agama. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, ya Rasulullah, saya di antara orang yang ya alhamdulillah hartanya banyak. Punya harta banyak. Akan tetapi ya tidak ada yang mewarisi hartaku kecuali seorang putri saja. Artinya akan terlalu banyak nih anak perempuan saya, berlebih ya dari sebatas kebutuhan hidupnya. Ini harta terlalu melimpah. Afa atasaddaqu bi sulusayyi mali. Apakah aku boleh bersedekah dengan 2/3 hartaku ya Rasulullah? Ya.
apakah boleh aku bersedekah dengan sepertiga hartaku ya Rasulullah? Kata Nabi, qala la qultu fasyatru ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, jangan wahai Sa'ad. Ketika dia ingin bersedekah, dia berpikir, ya terlalu banyak kalau diwariskan semua ke putri saya. Apalagi kalau dia berjodoh dengan pria kaya raya, ini duit berlebihan kata dia. Bagaimana kalau aku sedekahkan 2/3-nya? Kata Nabi, jangan. Kalau begitu setengah ya Rasulullah, kata Nabi, ya jangan, terlalu besar. Faqala la qultu fasulusu ya Rasulullah. Kata Sa'ad ibnu Abi Waqqas, lalu bagaimana jika sepertiganya saja dia sedekahkan? Kata Nabi, nah boleh kalau sepertiga aja udah banyak, kata Nabi SAW. Sepertiga dari total aset yang dimiliki oleh Sa'ad ibnu Abi Waqqas kalau disedekahkan itu sudah besar. Biarkan sisanya dibagi dalam bentuk harta warisan. Begitu bijaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya barangkali kalau terjadi pada sebagian orang hari ini, ya ada orang menyumbang seluruh hartanya, senang aja Pak ya senang kita menerimanya. Ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan bijaknya yang memberikan saran, ya kalau mau sedekah sepertiga itu pun sudah banyak, ya sisanya biarlah jadi harta waris yang dibagikan kepada ahli waris. Innaka intazara warasataka aghniyai khairu min antazarahum alatan yatakaffafuna nas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan itu jauh lebih baik ketimbang engkau tinggalkan mereka dalam keadaan ya kemudian payah mencari belas kasih ke sana kemari, ke saudara, ke jamaah, ke teman-teman. Jauh lebih baik engkau tinggalkan mereka berkecukupan, bisa melanjutkan hidup dengan layak, pendidikannya, kebutuhan pokoknya tercukupi, itu jauh lebih baik. Ya kalau dibandingkan mereka harus ya mencari belas kasih, beasiswa ke sana, ya beasiswa kalau prestasi nggak ada masalah. Tapi beasiswa karena ketidakmampuan, ya kesian Pak. Nah, itulah yang dimaksud oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari sarannya untuk yang menyisakan sebagian hartanya untuk melanjutkan hidup ahli warisnya. Lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali berpesan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah engkau berinfak di jalan Allah, berinfak berharap wajah Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali engkau akan diberikan ganjaran atasnya. Berinfak karena Allah subhanahu wa ta'ala itu pasti diganjar ya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai apa yang engkau berikan nafkah, apakah itu sesuap nasi yang engkau berikan kepada istrimu, dihitung sebagai sedekah baginya nanti di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi katakan apa yang diberikan ya sesuap nasi ya kepada istrimu, maka itu tercatat sebagai sedekah. Dan ini keutamaan sebagai pria kepala rumah tangga Pak ya. Di balik kita mencari nafkah dan kita nafkahi, penuhi kebutuhan istri, anak-anak dan keluarga kita, kita tercatat menjadi amal sedekah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya kita senantiasa bersemangat Pak ya, untuk kita ya memenuhi kewajiban kita, memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Karena itu dicatat sebagai bentuk sedekah. Qala faqultu ya Rasulullah, kata Sa'ad ibnu Abi Waqqas, apakah sekiranya saya akan ya tinggal sampai mati di kota Makkah setelah para sahabatku meninggalkan negeri yang dicintai ini ya Rasulullah. Ya sedikit dia ingin bertanya tentang perkara gaib kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kiranya Allah memberikan info kepada Nabi tentang dirinya. Karena pada hakikatnya Nabi tidak tahu perkara gaib Pak ya. Ya. Nabi tidak mengetahui perkara gaib. Ya.
Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan sebagian perkara gaib kabar kepada nabinya. Beda. Ya, mengetahui perkara gaib dengan diberikan info terkait perkara gaib itu beda. Nabi tidak semata-mata tahu perkara gaib tapi mendapat info dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa ya. Baik, sedikit kita lanjutkan. Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam perihal perkara gaib yang terkait dengan dirinya. Dia bertanya, "Ya Rasulullah, apakah ini menjadi akhir dari hidup saya? Apakah saya akan tinggal di kota Makkah dan kemudian wafat setelah sahabat-sahabat saya hijrah ke Madinah?" Jadi di kalangan sahabat dulu Pak, mereka merasa aib. Begitu mereka sudah hijrah meninggalkan negerinya karena Allah, sampai di negeri tempat mereka hijrah itu kembali lagi ke tempat itu, mereka merasa aib Pak. Itu yang ada di benak para sahabat Nabi begitu. Jadi kalau bisa, kalau udah hijrah udah jangan pernah balik.
Karena dahulu mereka tinggalkan negeri itu karena Allah Subhanahu wa taala, meskipun mereka amat mencintai negerinya. Ketika Nabi diusir dari kota Makkah, ketika beliau sudah berada di pintu gerbang ya keluar kota Makkah, beliau memandang kota Makkah sambil menangis. Apa kata Nabi SAW? Kalaulah bukan karena aku diusir oleh kaumku, ya aku tidak akan meninggalkan kau wahai Makkah. Jadi ya meskipun ya daerahnya tandus kayak begitu Pak ya, tapi dia daerah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, daerah yang diberkahi. Nah, dahulu sahabat merasa aib kalau mereka kemudian kembali ke tempat hijrah yang dahulu mereka tinggalkan. Bahkan sampai meninggal di sana, sehingga Sa'ad bin Abi Waqqas merasa khawatir kalau ya ternyata sakitnya dia sebagai sebab kematian. Makanya dia ingin tahu, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tidakkah engkau ya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah engkau beramal suatu amalan dan berharap wajah Allah kecuali akan ditambah bagimu derajat dan kedudukan yang tinggi." Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Semoga engkau ya tetap berumur panjang." Jadi ucapan semoga, Pak, kalau Allah sebutkan kalimat semoga dan juga Rasulnya, itu bukan semoga kayak kita yang ngucapin. Kalau kita mengatakan semoga, ya harapan yang dikabulkan dan juga kadang nggak dikabulkan. Itu kalau semoga yang kita ucapkan. Tapi kalau kalimat semoga yang Allah dan Rasulnya katakan, itu udah pasti terjadi. Makanya kata Nabi SAW, semoga engkau berumur panjang. Maksudnya engkau berumur panjang. Engkau nggak akan meninggal sekarang wahai Sa'ad. Ya, tentunya Nabi menyampaikan ya atas wahyu berita yang Allah berikan kepadanya bahwa umur Sa'ad masih panjang. Sampai manusia kemudian mendapatkan manfaat dari keberadaanmu. Dan kemudian sebagian lagi merasa celaka dengan keadaanmu. Dan ternyata memang faktanya Sa'ad ibnu Abi Waqqas berumur panjang. Dan Allah mentakdirkan dia sahabat yang membebaskan Irak, Sa'ad ibnu Abi Waqqas. Akhirnya apa? Dengan dibebaskannya Irak, banyak orang-orang kala itu masuk ke dalam Islam berbondong-bondong, Pak. Dan musuh-musuh Islam yang menguasai sebelumnya Irak, ya tentunya mereka menjadi tawanan dan pesakitan. Artinya doa yang diucapkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terjadi dan mustajabah. Ya, ternyata Sa'ad ibnu Abi Waqqas ditakdirkan kemudian membebaskan kota Irak. Ya. Dan banyak orang yang mendapatkan manfaat dengan keberadaan Sa'ad ibnu Abi Waqqas. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan juga, jadi ya keberadaan Nabi di situ dengan banyak doanya, Pak. Allahumma amdili ashabi hijratahum. Ya Allah, sempurnakan ya pahala dari hijrahnya para sahabatku. Karena memang hijrah momentum yang sangat besar. Ya. Tidak ya barangkali kita yang tidak merasakannya ya hijrah itu ya tidak lebih dari sekedar meninggalkan ya apa yang dahulu dianggap salah menuju apa yang dianggap benar. Tidak sesederhana itu, Pak. Hijrahnya sahabat meninggalkan ya seluruh hartanya, Pak ya. Bayangkan mereka punya aset demikian besar di kota Makkah, yang mereka hijrah nggak bisa dibawa sama sekali, Pak ya. Ya kalau sekarang barangkali orang sebelum hijrah dijual-jualin dulu, udah uangnya tinggal dimasukin di bank, dia bisa pakai dimanapun dia berada. Dulu sahabat nggak bisa gitu, Pak. Ditinggalkan semua, udah ditinggalkan begitu saja, Pak. Kalau dia sebagai saudagar sukses, ya sudah, ya asetnya dalam bentuk ya harta yang begitu, Pak ya. Ya nggak bisa mereka bawa ya satu peti emas, ya, bisa keluar bawa diri sendiri dari kota Makkah saja sudah luar biasa. Ya, hartanya dalam bentuk cash semua waktu itu. Wala taruddahum ala aqabihim lakinnal ba'isu Sa'du ibnu Khawlah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi ya apa dalam bahasa kita agak menyayangkan. Aduhai kesiannya tuh Sa'ad ibnu Abi Khawlah adalah salah satu sahabat Nabi yang ikut hijrah waktu itu ke kota Madinah.
Bahkan ikut juga dalam peperangan Badar. Dan dia adalah suaminya Subayyah al-Aslamiyah. Dia meninggal di kota Makkah waktu itu ketika haji wada. Ya, jadi kisahnya Sa'ad ibnu Abi Khawlah ini, Sa'ad ibnu Khawlah, dia meninggal saat haji wada. Meninggalnya kota Makkah. Ya akan tetapi ya memang takdirnya seperti itu, Pak ya. Dia menikahi Subayyah al-Aslamiyah yang ketika dia meninggal, ini istrinya lagi mengandung, hamil tua, hampir melahirkan, Pak. Jadi hari ini suaminya meninggal, istrinya besok melahirkan. Wah, ujiannya seorang istri, Pak ya. Hari ini suaminya meninggal, besok dia melahirkan. Dan besoknya dia sudah halal untuk dinikahi, Pak. Enggak ada lagi yang dikatakan iddah, ya masa iddah orang yang ditinggal wafat, Pak ya. Jadi ini Subayyah al-Aslamiyah di antara wanita yang begitu meninggal suaminya, enggak ada masa menunggu 4 bulan 10 hari, Pak ya. Masa iddahnya wanita yang ditinggal wafat suaminya itu kan 4 bulan 10 hari, Pak. 4 bulan 10 hari. Nah, bagi wanita yang sedang hamil, masa iddahnya itu sampai melahirkan. Begitu melahirkan jebrol, selesai iddahnya. Kalau wanita yang lagi hamil. Nah, ini Subayyah al-Aslamiyah meninggal malam ini, suaminya besok melahirkan. Besoknya udah boleh nikah lagi, Pak ya. Kalau dia mau. Secara hukum syar'i dia sudah sah. Sudah halal, maksudnya bukan lagi pada masa iddah yang harus dia menunggu sebagaimana kebanyakan wanita lainnya. Nah, itulah yang terjadi pada Sa'ad ibnu Khawlah yang dia wafat di kota Makkah. Ya, disayangkan dalam arti kesian benar tuh Sa'ad ibnu Khawlah yang dulu hijrah sama-sama dengan kita, bahkan perang Badar sama kita, yang kemudian Allah takdirkan meninggal di kota Makkah, bukan di tempat di mana dia hijrah. Itulah tadi hadis yang dibahas pada kesempatan berbahagia di malam hari ini. Semoga bermanfaat. Sebetulnya ada beberapa poin yang disampaikan oleh penulis. Mungkin barangkali kita akan bahas pada kesempatan berikutnya. Mungkin barangkali ada pertanyaan, silahkan Pak. Salam. Baik, pertama tentang bagaimana hukum kita membesuk orang sakit dan dia kafir. Pertama dibolehkan. Tapi tentunya dengan catatan ya kita mengajak dia masuk ke dalam Islam. Sebagaimana dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam membesuk seorang pemuda Yahudi. Yang memang kehadiran Nabi ya bukan sebatas simpatik, Pak ya. Ada misi dakwah. Bukan sekedar ya karena hubungan perkawanan simpatik, enggak. Dia datang untuk mengajaknya masuk ke dalam Islam. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajak, maka pemuda tadi tidak menolak. Ya bahkan ya dia sempat izin kepada bapaknya Yahudi, namun diizinkan maka dia mengucapkan syahadat dan kemudian wafat. Artinya dibolehkan, tapi tentu ada misi dakwah. Itu pertama, ada misi dakwah. Kemudian yang kedua tadi bagaimana kita mendatangi takziah orang-orang kafir. Pertama dibolehkan tapi bukan pada saat momentum keagamaannya, Pak ya. Bukan pada saat prosesi keagamaannya. Kemudian datangnya dia juga bukan mendoakan dalam rangka mendoakan rahmat, apalagi pengampunan, rahmat pengampunan, enggak bisa. Dia sudah meninggal dalam keadaan kafir. Dan kemudian dia datang itu tadi ada misi dakwah, ya, mengingatkan keluarganya. Jika tidak mampu tidak dibenarkan, Pak ya. Jelas jika tidak mampu tidak dibenarkan kita untuk bertakziah terhadap orang-orang kufar. Allahu a'lam bishawab. Kita akhiri sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.